Paris kakak Ungke. Pasti akan terjadi apa enggak? Pasti. Pasti. Tapi kau lawan Yahya dulu. Itu syaratnya. Ungke ditantang sama Yahya. Ya. Videonya rame. Tapi karena followersnya kecil, tidak pernah dibahas sama sekali di sosial media. Itu analisa. Iyalah, nggak baper main blok-blokan. Apa coba? Oh, Ungke sama Yahya. Iyalah, awak udah dipukul KJ nggak awak blok kok sampai berdarah. Salam dari Binjai. Ini dia Paris Fernandes. Ini kamera le. Asik. Apa kabarnya? Lekku, abangku. Alhamdulillah sehat. Jumpa lagi kita ya, Le. Asik. Jauh kali, Le. Sini deketan. Oh iya. Sibuk apa nih sekarang? Sibuk sekarang, alhamdulillah, Le. Apa tuh? Ya. Jangan setengah-setengah, babi. Awak susah kali. Enggak, oke. Jadi sibuk sekarang. Kan kemarin abis kalah. Udah habis kalah bilang. Habis kalah. Dan juga nggak ada menangnya kan. Kan belum ada menangnya, tapi kita lagi sibuk main film nih, Le. Oh, main film? Ya, bismillah. Judul belum boleh dikasih tahu. Pinjam 100. Oh, pinjam 100. Kapan keluarnya, Le? Kemungkinan tahun depan. Asik. Kita tungguin. Paris Fernandes di layar lebar. Awak aja belum pernah lu, Le. Kapan lagi, Le? Anak bini main film, Le. Main film lo awak, Le. Jadi apa, Le? Jadi preman juga di sana, Le? Enggak, Le. Jadi apa, Le? Anak baik-baik aja. Jadi anak baik-baik. Anak baik-baik aja. Jadi pemeran utama, Le? Wih, Le. Awak enak, Le. Ngeri kali. Tepuk tangan dulu dong buat Paris Fernandes. Pelan-pelan, Le. Pelan-pelan. Tepuk tangan sekali. Udahlah. Apa namanya ya? Walaupun kalah-kalah terus tapi mencoba untuk bisa lebih baik lah hidupnya. Walaupun kalah-kalah terus, tapi tetap Paris Fernandes ini kita akuin dia adalah salah satu ikon combat sport di Indonesia ya. Luar biasa sekali gitu. Amin. Nah, semoga. Awak nih ya, jujur cukup terhibur sama konten kau pas lagi Beyond 3. Aku minta maaf sebelumnya karena aku tidak bisa hadir di acara tanggal 22 Juni. Masalahnya apa tuh, Le? Katanya ada masalah dia. Ada, nanti itu ada masalah sedikit gitu. lah. Tapi aku coba mengganti rasa kekesalan seluruh Beyond 3 tim-timnya dengan konten-konten yang sangat menghibur. Loh, kita butuh hiburan kan? Benar. Masyarakat Binjai, masyarakat Indonesia. Jangan baper. Kita fighter nih kalau di atas ring itu emang bertanding aja. Iya, Pukul-pukulan siapa kalah siapa menang. Tapi kalau dia luar ring ya kita balik ke diri kita lagi sendiri. Oh gitu. Kita ya kalau mau menghibur. Kalau mau sparring ya biasa. Ini baper. Enggak enak fighter baper, Le. Iya, konten kau sama konten yang main banyakan konten kau. Apanya? Kontennya? Oh yang nonton? Oh bukan. Maksudnya? Jumlah kontennya babi. Loh, namanya juga kan Konten kreator. konten kreator. Oh, iya. Intinya menghibur. Oh iya. Ya. Kalau ada yang Keren sih kata-katanya. ya kan, konten kreator. Iya. Kita bekerja sebagai konten kreator dan menghibur, ya kalau nggak buat video buat apa, Le? Bener. Dan aku juga bagian dari Beyond kan. Oh iya bener. Iya kan? Ya. Jadi tidak ada salahnya untuk membuat konten. Oke. Kalau ada yang merasa tersinggung dan Siapa, Le, yang tersindir, tersinggung? ya aku mohon maaf. Siapa yang tersinggung, Le? Ya beberapa pihak yang tidak ingin disebutkan namanya. Oh gitu. Iya. Mungkin nanti disebut. Maybe lah. Nah pertanyaannya, emang sesedih itu, Le? Seterharu itu nonton Randy Pangalila? Bang Randy. Enggak Itu gini. gimana ceritanya? Enggak gini. Aku pernah ngalamin apa yang dialamin Bang Randy kemarin. Aku pernah habis dipukulin KKJ dengan sebrutal itu, dengan kayak maling mukulin orang anjing. Ya kan? Randy loh aktor tapi dipukuli kayak maling, ibaratnya gitu ya. Dengan sebrutalan KKJ, kekerasan KKJ dan stamina KKJ tiba-tiba comeback menang. Membuktikan apa? Membuktikan sekuat-kuatnya kita, seberapapun apapun yang kita udah latihan capek, kuat, amarah apa semua, tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan dan Tuhan tidak meridhoi, tidak akan ada kemenangan. Jadi kemarin karena Tuhan tuh, Le? Pastilah. Semua yang kita lakukan ini kan karena Tuhan yang Maha Kuasa kan. Jadi aku nangisnya sedihnya di situ, bisa comeback. Bang Randy itu bisa comeback, bisa kayak langsung sujud dia kan? Iya sujud. Sujud. KJ kan betul sujud. Nanti tersinggung awak nggak enak, Bang. Enggak lah. Ya maksudnya ini Kan kecolongan. Iya kecolongan. Kan maksudnya iya. Awak izin dulu. Nggak enak nanti ini
si Binjo ini banyak kali ceritanya apa. Tapi emang nyatanya kan begitu. Iya. Jadi dia sujud, itu aku begitu wasit 1, 2 sampai 10, lompat aku, Lek. Lompat. Nangis. Nangisnya sedih karena Bang Randy udah ngelinglung-linglung kan. Iya. Jatuh kedua 2 linglung kena sepak tuh. Udahlah Jatuh kalah. pertama pun udah gak ada. Iya, Udah makin jatuh kedua makin linglung kayak udahlah kalah kayak Bang Randy nih, aku pikir kan. Rupanya kena spinning kaki ya. spinning back kick. Spinning kaki. Oh Spinning. itu ente juga bikin ini ya konten. Nah, yang itu. aku yang nggak taunya. Iya. Begitu aku aku janji lah itu maghrib. Suwerin aku suwer. Maghrib. Yuk aku sama kawan-kawanku di rumah kan. Kita buat konten yuk. Kita prediksi nanti malam pertandingan KJ sama Randy karena kita kan nggak bisa datang. Setidaknya kita apalah ya buat konten gitu. Buat yang betul. Main ngelak-ngelak kan. Rupanya aku spinning terbang aja aku nggak pada pakai kaki kan. Iya, Kakiku bener. berat kan. Rupanya betul ya. Jadi begitu Bang Randy menang itu konten FVP Lek. Wah sama gitu. Jadi ada juga yang komen-komen kayak settingan apa. Ih awak kayak biasa aja Lek sebenarnya kayak ngerasa wih tiba-tiba ya kok bisa sama. Gitu. Energi tuh Le. Energi. Dia saling menangkap. Padahal ente seneng kan KJ kalah. Itu betul. Kalau aku bilang enggak munafik dong. Iya. Enggak bisa lah. Kenapa seneng? Iya kan secara tidak langsung dan secara tidak sadar dia pernah membuat mata saya 8 jahitan, Lek. 8 jahitan dengan Brutalan dia. kekalahan yang sangat mengenaskan kan. Iya. Jadi ibaratnya dibalik sedih nengok Bang Randy, seneng sebenarnya ada juga. Seneng. Ya kita nggak boleh munafik kan. Iya. Karena awak bilang oh gini tapi ya kayak mana kan. Emang seneng aja nengok Bang Randy menang dengan comebacknya tuh gila kali kan. Comeback gila banget. Comeback gila kali. Awak juga kan sampai kayak gini kan. Orang pikir awak rungkat. Banget itu yang bikin. Karena dari awal aku emang dukung Bang Randy. Iya. Dari pertandingan, Dari pukulan terkuat di bumi, konten-konten sebelumnya tuh tim Randy, tim Redpang kan. Iya. Sama kayak dia, aku ngelawan Yunus, dia dukung Yunus. Ya nggak apa-apa kan. Gitu maksudnya kayak ya udah ya dukung-dukung kan bisa. Orang-orang beda dukung siapa, banyak yang dukung KJ juga, banyak yang dukung Randy juga. Tapi pada saat itu aku dukung Bang Randy. Jadi begitu menang, udah konten betul. Bang Randy menang comeback. Akhirnya Kak KJ merasakan apa yang aku rasakan. Iya. Kalah gitu kan. Tidak disamperin. Tidak disamperin. Di atas ring. Semua ke Randy. Oh iya. Dia tidak disamperin. Seperti itulah kita kalau kita kalah. Oh gitu. Iya kan? Makanya aku bilang di konten. Udah merasakan apa yang Randy rasakan dan sudah merasakan apa yang KJ rasakan. Jadi pelajaran. Iya pelajaran. Pelajaran kali Lek. Nengok pertandingan itu kayak gitu. Kita kalau menang wah semua datang Ces. Iya. Begitu Happy. begitu kalah. Foto pose 1, foto pose Iya, 2. begitu kalah kan emang udah gitu kan. Kalau menang kita ya banyak yang apa. Tapi kalau kalah ya kita kayak mana caranya mikir biar comeback lagi. Benar. Kan Biar ada bisa pepatah strong lagi. mengatakan yang kalah menjelaskan yang menang JJ brutal. Betul. Jadi ya kemarin tuh emang Kak Haji kuat aku akui. Kak Haji kuat dan tapi emang kalau belum rezeki memang kalau rezeki kita kalau bukan rezeki kita udah di mulut pun nasi tadi tapi bakal jatuh di patok ayam. Tapi kalau tapi kalau memang rezeki kita di perut harimau pun bakalan keluar untuk kita. Oke. Menurut Paris. Oke. Faktor utama kenapa KJ kalah itu kenapa? Menurutku amarah dan menang jadi dia nggak ngontrol. Menurut aku ya. Yeah. Karena dia bilang juga di konten brutal kali memang dia, sehingga dia tidak melihat Bang Randy mungkin yang udah lemes, kan kakinya masih naik dan ininya tidak di backup kan sebenarnya. Jadi kena ulu hati, kecolongan. Karena udah bukan PD menang juga. Semua orang kalau atlet kan PD menang ya. benar. Tapi mungkin karena Bang Randy udah jatuh beberapa kali mungkin kayak udahlah nih aku menang nih gitu. Rupanya dengan Bang Randy back kaki kena di sini jadi dia sujud juga gitu. Ya itu sih emang belum rezeki lah. Kan ada rezeki ada nggak rezeki. Kok bilang tetap rendah hati supaya tidak kena ulu hati. Ah. Ya. Emang KJ sombong. Kak Haji. Aku nggak tahu ya. Ngomong aja. Kan kata lain rendah hati apa? Sombong. Emang KJ sombong. Enggak gini. Sebenarnya bukan sombong ya. Tapi Tapi apa? enggak Le.
Tapi bohong. Sombong gak Ji? Sombong aja. Agak sombong gak Ji? Agak sombong. Aku tidak suka sama Gaji. Enggak. Biasa. Namanya juga, ya itu candaan aja Le. Oh, namanya Cywar ya? Namanya Cywar. Berarti gak sombong beneran? Enggak sombong betulan. Ya, tapi ya, sombong ya. kali kan. Nah jadi, pas kali memang kan. Ya. Apa nih? Apa? Tidak kena apa? Tetap rendah hati. Tak rendah hati biar gak kena ulu hati. Iya, dia balas. Dia balas. Apa? Tetap ilmu padi. Ilmu padi biar tidak merunduk. Biar nggak nunduk sampai inti bumi. Ya udah kan berarti dia pun nggak baper, aku juga nggak baper. Ya namanya juga secara nggak langsung kami juga kan apa ya? Kalau bisa dibilang rival abadi kali ya makanya. Rival abadi. Aku 2 kali tanding sama dia, yang pertama, yang kedua sampai kayak gitu didendamnya mawa ibaratnya gitu kan. Gitu loh. Maksudnya kayak rival abadi walaupun kami berkawan, tapi tetap ada sensi walaupun cuma 2%. Sensi 2%. Sensitif, maksudnya ada kayak kalah kau ya, menang kau ya, masih ada. Oke, pertanyaannya. Sebenarnya awak sih, menurut awak ya, setelah Paris KJ2 tuh udah mestinya nggak akan ada Paris KJ3. Oke. Menurut awak. Iya. Tapi masih banyak yang mengharapkan. Ya aku sebenarnya ngikutin para penonton lah juga. Oh, ngikutin para penonton. Bukan ngikutin para penonton, aku orangnya itu nggak perlu ada yang dibuktiin, nggak perlu ada yang, nggak butuh validasi sebenarnya. Nggak butuh validasi. Nggak butuh validasi. Jadi mau dibilang jago sama orang yang syukur, dibilang nggak jago sama orang yang nggak apa-apa. Ya. Yang penting hidupku enak, keluargaku sehat. Asik. Aku hidup per bulan, per tahun itu tenang-tenang aja di kota Binjai yang sangat aku cintai. Asik. Tidak butuh banyak, tapi kalau memang memungkinkan terjadi ataupun tidak terjadi tidak bisa menolak juga. Gitu. Tapi dengan syarat aku harus upgrade ke benar, menang-menang dulu, cari harus pengalaman. ke yang Paris Fernandes yang benar-benar The layak. best of Paris Fernandes. Ya. Layak nih. Benar. Nah, jadi aku juga tahu diri. Ya, Kalau ya, sekarang ya aku kalah-kalah aja, menang cuma lawan Yunus aku terima karena memang betul. Ya kan? Ya kan? Nah, tapi ntar pasti di komen ngingetin pernah kok lawan KJ menang sekali katanya. Ya, mungkin kan itu kan dulu sebelum dia upgrade juga. Iya. Aku akuin KJ itu keras, men. Keras. Apanya yang keras? Semua. Mentalnya keras, badannya keras, fisiknya keras, amarahnya tinggi, emosinya bisa terkontrol. Mungkin kemarin tidak mengontrol emosi sedikit, makanya kecolongan. Jadi segitu gitu loh. Tapi ente ini sih keren sih. Alah. Berani bikin kayak gitu konten Berani buat KJ. Ya berani-berani aja. Iya. Kalau dia nggak senang, ya disenang-senangkan lah. Iya kan? Ya kayak mana lu? Awal sama dia pun pernah laga panco bareng, pernah apa. Dia pun gak baper kan. Gak baper ya? Awak pun gak baper. Dia bilang sampai inti bumi apa, awak bilang sampai ulu hati. Jadi emang udah, namanya factor tuh emang harusnya gak ada baper sih. Kayak kita gini ya. Kayak aku bilang kau botak, kayak kau bilang aku apa, kayak apa gitu. Kita gak baper. Tapi kalau kita suatu saat bertanding, walaupun gak mungkin ya. Kita bertanding, ya udah habis pertandingan. Kayak kau sama Erlang sekarang masih berkawan. Kawan. Nah, kasih kawan kan sama, kayak aku sama Yunus masih berkawan sama Yunus. Kayak my father, Bang Antoni berkawan aku. Oh iya. Bang Antoni ngepost nih. Aku komen. Izin Bang, kalau sama my father nggak gentar lah Bang, gitu aku. Oh iya. Jadi masih ya namanya juga. Ngomong-ngomong Erlang kok centil juga mirip Erlang tuh maksudnya apa nih? Nggak apa-apa, ini magnet aja ini. Oh magnet. Mau coba? Magnet. Nanti dilepas jatuh. Magnet Le. Awak nih lelaki Binjai yang baik-baik loh. Jangan ditidong lah Le. Udahlah, didong bah. Jangan Le. Yaudah jangan pakai dah. Ya udah. Nah pertanyaannya nih. Langsung to the point, straight to the point. Yes, that's right man. Kakak Ungke. Oke. Kakak Ungke. Oke. Apa ya gini. Saya nggak usah sebut namanya. Gini Celos. Tapi Le, Paris Fernandes. Nah, sesuai janji, ayo kita bertemu di atas ring. Oke. Itu gimana tuh ceritanya? Oke. Jadi sesuai janji, ada kata gini, sesuai janji. Sekarang apa yang pengen Celos tanyakan soal Kakak Ungke saya terima semua. Oke. Oke, silakan. Pertanyaan pertama, kemarin Ungke udah sini. Ya dong. Ungke kesini, Ungke bilang selain perjanjian, kita kan pernah live tengah-tengah pagi tuh, jam 2 pagi ya kan? Betul. Sehari sebelum pukulan terkuat di bumi, memang di situ ada KJ juga di situ. Pas lagi KJ lagi happy-happynya live sama Aziz Calim.
Happy. Happy kan dia? Tapi ngilang. Oh tapi mandi. Tapi nyemplung sumur itu mandinya. Oh, iya. Karena gak muncul lagi. Muncul Ya? Akhir-akhir muncul. Aziznya udah keluar ya muncul. Ya kan? Oke. Di situ kan ada janji. Ya udah selesain dulu lawan Gulba. Ya. Nanti kalau misalkan ada udah menang, kau bilang menang pun belum. Ya. Nanti selesai menang barulah kita ngobrol. Oke. Nah, ada lagi info dari Ungke. Ya kan? Dia bilang, kau yang nelpon dia sebelum tanding. Aku emang yang nelpon. Itu gimana Karena ceritanya? sulit kali ngubungin beberapa kakak ini kalau udah ada pertandingan. Oh gitu. Tak kenapa? Iya. Sulitnya, sulit. Beda sama Awak promotor juga sulit. Sulit. Jadi itu dikatakan apa? Apa? Fokus ya. Oh fokus. Fokus. Kau mau bilang Nah, sombong? Enggak, fokus. Sulit kali ngubunginnya. Jadi awak pun mau izin minta buat konten ini supaya tidak merasa sakit hati jadi sulit. Jadi payah. Kalau Tapi benar kau yang telepon. aku telepon. Oke, isi teleponnya apa? Isi teleponnya pokoknya aku bilang aku buat konten kemarin. Aku buat konten memprediksi dan juga bahas Yahya. Bahas Yahya. Bahas Yahya. Oke. Awak udah tahu nih sekarang Yahya Oke, Garcia. jadi bahas Yahya. Nah, jadi nanti aku kalau kau katanya udah pandai-pandai kau ngomong aja. Oke. Itu Pandai-pandai ngomong, aku bilang sama dia. Ungke udah bilang berarti benar. Udah bilang betul Ungke betul izin. itu nggak ada salah. Itu dia izin, dia pun sebagai fighter yang bagus. Aku tidak bilang nggak bagus. Tapi ya gini. Aku kalau dia kesal aku juga boleh kesal dong. Boleh, bebas. Ini nggak drama men. Kalau ukuran takut, aduh bos. Besok buat tanding kita tanding aja. Oh gitu. Menang kalah urusan belakang. Hmm. Kita ujian hidupku juga lebih sakit daripada tanding ini kayaknya. Oke. Kalau sekarang tuh udah banyak lebih Kok keras ya Lek berarti ya hidup? susah keras semuanya. Jadi menurutku kalau untuk ngadepin orang dengan rules yang betul-betul ada wasit, betul-betul tidak ada senjata tajam, main-main aja. Nggak ada takutnya kita gitu. Mau menang mau kalah yang penting mencoba. Rezeki menang, tidak rezeki comeback. Jadi kalau takut, kalau ini kayaknya enggak lah. Aku nggak mungkin takut. Siapa? Tampung berarti. Ku tampung. Siapapun yang mau main sama aku. Tapi jangan jago-jago kali. Nah, tapi kita kan ngomong fokus nih Tetap. kakak Oke. Ungke. Oke. Berarti yang kita kepo nih isi teleponnya apa? Jadi Gini, pokoknya gini. Jadi Ungke kan ngomong. Awak runutin ya. Ya. Kau bilang tadi yang kau mau tanya. Awak Ya. tanya nih. Oke. Bener kan Jai? Jadi udah aman ya Prijai sama Celo sudah Udah bayan ya. aman. Oke. Ungke bilang, nih tahu bulat juga. Ungke bilang, kau telepon, Ya. Ungke izin call Aku out. izin buat konten, dia izin call out. Oke, itu sama Oke. fine lah, fine. Nah, terus ada kata-kata di mana kalau misalkan Ungke bisa menang KO atau TKO, Paris siap lawan Ungke. Ya. Itu benar gak? Itu yang pas di mana? Di telepon itu nggak ada. Oh di telepon gak ada? Di telepon tuh nggak ada. Dia Oke, cuma di bilang telepon call nggak ada out. guys berarti. Dia telepon cuma call out. Oke. Call out. Nah aku lupa ini nggak ada. Itu cuma kalau aku minta izin konten, ya udah dia call out aku, ya udah pandai-pandai ngomong aja. Ya. Tapi di satu sisi, ya, aku bingung sama faktor-faktor orang ini semuanya. Si kakak-kakak ini. Kakak-kakak ini, bingungnya kenapa gini? Bingungnya kenapa? Gini, aku bukan membandingkan, tapi jangan kayak misalnya gini lah, contoh kecil ya. KJ ditantang sama Ajis. Ya. KJ ditantang sama Ajis. Ajis itu udah mengharumkan nama Indonesia berkali-kali di luar. Si Games, emas. Iya kan? Iya. Kenapa tidak ada respon sama sekali dari KJ? Why? Kenapa? Apakah karena followers sedikit? Kita tidak bilang seperti itu. Udah banyak kemarin dari. Apakah karena memang tidak ada nama di Indonesia di media sosial? Fakta satu. Fakta Iya. kedua. Ungke ditantang sama Yahya. Iya. Videonya rame. Tapi karena followersnya kecil, tidak pernah dibahas sama sekali di sosial media. Itu Kenapa? analisa. Iyalah. Kenapa? Apakah kita tanding mandang followers? Mestinya enggak. Mestinya enggak. Kenapa? enggak. Karena kalau bukan membandingkan. Karena aku tanding sama Bang Antoni. Wih. Enggak ada. Emang tanding aja. Aku enggak mikirin followers Bang Antoni berapa. Aku enggak pikirin Bang Antoni mainnya di mana. Rupanya emang pengalaman. Rupanya emang seorang fighter yang pro. Walaupun tidak di dunia tinju. Main-main aja. Jadi kalau soal mental kita kalah menang udah lah ya biasa. Tapi kalau soal maju kita maju Nggak takut kita Tinggal nanti gini aja. Ini udah kakak Ungke, kakak J, kakak Ungke. Tanya sama bagian kakak-kakak ini. Siapa lagi yang mau dilawan? Kita siap juga.
Siap. Iya, gitu maksudku. Kita nggak takut mau berapa kakak gitu loh. Tapi maksudku tolong dihormati orang-orang yang nantang dari daerah-daerah yang kecil. Mereka juga pengen ada nama. Iya. Mereka pengen dapat panggung. Ya, mereka pengen terkenal. Kita tahu atlet tinju tuh kerjanya capek. Latihan pagi sore, apalagi pelatnas semua capek. Jadi kalau bukan kita konten-konten kreator yang nolong orang itu untuk terkenal di atas, siapa? Siapa lagi? Kayak misal Forlan, Bang Andika Golden Boy. Dah, Jerstang, capek latihan tinju. Kalau nggak tanding minimal sparring, tanggepin dong. Kenalin mereka ke media-media. Katanya pengen combat sport naik di Indonesia. Tapi kalau kayak gini, kalian-kalian aja lah yang di atas. Nggak ada bibit-bibit baru jadinya. Makanya aku seneng, makin ada kayak pertama kali ada ASS. Kedua Beyond, baku hantam. Terus di beberapa daerah itu banyak pertandingan. Gitu. Jadi kesel kita. Kenapa gak mau ditanggapin orang-orang yang masih di bawah gitu loh. Kesel, kita kesel. Aku tuh kesel. Mau tanding mau enggak tuh aku kesel jadinya. Jadi semua tampung nih, Le? Tampung, Le. Tapi ya jangan yang, ya gini ya, kategori tampung itu bukan berarti aku juga tahu kapasitas diriku. Jadi kalau yang keras-keras sekali juga ya awak mundur. Kayak misal atlet-atlet yang mungkin pro atau memang yang tapi awak kan pernah bilang sama kamu kan, kalau kamu mau lebih maju lagi ya incarnya ke sana, juara Asia gitu. Betul. Nah itu mungkin bukan dibilang belum fokus ya, mungkin aku belum siap aja. Ya. Tapi kalau emang dari sekarang harus siapkan juga kita siap gitu. Justru kan disiapkannya dengan lawan anggaplah yang kelasnya nih sekarang konten kreator juga, influencer. Kan kita udah serius nih, Beyond udah ada ICB, udah ada ini. Ya awak juga bilang ke Ungke, kalau memang one day pasti jalannya influencernya habis. One day habis. Habis itu mau kemana? Pelatihan yang selama ini buat dilatih tuh mau buat apa gitu. That's why awak bilang kemarin ke Paris juga kan. Anthony menangin Le. Ya. Apapun caranya menangin Le. Habis ini kau upgrade gitu. Ya sama lah semua. Harapan itu semua sama. Cuman permasalahannya nih gimana caranya yang kelas ini benar-benar ada yang bendung breakthrough ke kelas Asia, ke kelas ini. Karena kalau misalkan sampai berhasil, ada satu orang yang di dalam kategori influencer ini bisa bertanding di pro, anggaplah, atau bisa jadi juara nasional beneran, itu dahsyat banget lah. Karena gini, yang awak masih percaya ya, kalau tinju, ini mungkin banyak yang kontroversi nih. Kalau kelasnya masih porprov, masih bisa dikalahin member Le. Itu menurut awak? Tergantung daerah sih. Oke. 8 kali pon nasional. 8 kali juara nasional. Kalah sama member Le. Siapa? Sabuk Iska nasional. KJ. Kita ngomongin championship round. 5 ronde. Tangan dan kaki. Oke. Sabuk Iska nasional. Yang satu 8 kali juara nasional Muay Thai. Yang satu member. Bang Randy. Bang Randy member dong hitungannya. Karena dia bertanding profesional itu ya di MMA dan lawannya influencer juga. Dia lawan atlet beneran ya baru KJ kan. Tapi kalah juga Le. Jadi memang sebenarnya gini. Kalau tujuan Beyond. Kita gak mau mungkiri lah. Setiap daerah punya aturan masing-masing. Betul. Gimana caranya buat mewakili daerahnya dan lain segala macam. Tapi yang kita gak pernah bisa lihat juga. Banyak member-member yang ternyata jago kayak Surya. Oke. Ya kan? Ya. Harry Porda loh. Tapi kalah sama Surya. Jadi ini yang lagi mau dicari. Jadi di mana sih ikigainya di antara atlet-atlet yang latihannya setiap, walaupun dia latihannya juga setiap hari di camp sebagai member, ada juga latihannya setiap hari plat prof gitu. Itu nggak bakal ketemu kalau influencer milih-milih lawan. Itu dia maksudnya. Jadi menurut Paris mestinya KJ versus Aziz Salim itu harus terjadi. Enggak, bukan harus terjadi, minimal ada tanggapan aja yang benar-benar valid kenapa KKJ bisa tidak menerima tantangan dari Aziz. Itu aja. Tapi justru bukannya dia belum jawab. Iya, makanya kan dari beberapa waktu itu yang ditunggu. Iya, jadi ya dikasih aja tanggapannya kenapa gitu. Kalau emang takut bilang takut. Menurut Paris? Enggak takut, KKJ itu keras men. KKJ itu nggak takut, mentalnya bagus KKJ itu. Cuman mungkin ada alasan yang mungkin kalau aku keluarkan di sini alasannya nanti sakit hati beliau. Bilang aja. Ya mungkin si Aziz juga
belum sebanyak KKJ ya followersnya. Oh tapi dia semenjak Beyond 3 ya. Kan dia Naik, sama naik, kan kontennya kan kayak kau kan. Tapi feelingku emang KJ Ajis kayaknya terjadi sih. Pasti terjadi. Pasti terjadi sih. Pasti terjadi. Kayaknya terjadi. Oke, kita sekarang prediksi. Seru-seruan aja ya. Oke. Sebelum kita bahas series Ungke nih. Oke. KJ Aziz Calim kalau di kickboxing menang siapa? Awak juga nanti kasih. Kalau kickboxing, kaki ya. Ya. Aku nggak bisa dipungkiri walaupun aku benci sama si KJ. Iya. Aku dukung Ajis. Oh, dukung Aziz ya. Ajis lah. Aziz kickboxing. Iya. Awak juga sama. Kalau aturan kickboxing K1 ya. Awak juga dukung Aziz. Si Games emas. Iya. Muay Thai. Muay Thai. Iya. Nah kita nggak bisa pungkiri lagi. Walaupun nggak suka aku sama KKJ, Iya. tapi yang menang kayaknya Ajis. Aziz Muay Thai. Kalau awak KJ kalau Muay Thai. Iya. Apa? Taruhan. Tim Ajis. Tim KJ. Kalau Muay Thai. Oke. Kalau kickboxing Ajis, tim Ajis. Ini bukan dendam ya. Aku nanti pikir orang aku megang nggak lawanku ini dendam pula pikirnya. Kan Iya. kita namanya bebas berpendapat kan. Oke. Nah. Ya, ini bukan soal pendapat, ini kan prediksi berdasarkan Ya kan pendapat apalagi prediksi. seorang Paris Fernandes udah pernah lawan KJ. Iya. Jadi minimal tahu lah. Iya. Awak kan juga TC pernah sama KJ, Iya. ngeliatin KJ TC pernah, ngeliatin NTTC pernah. Oke, terakhir nih. Posibilitas terakhir untuk mereka ketemu. Tinju. Oke. KJ. Tinju KJ. Tinju KJ. Kenapa? Biar balance aja sebenarnya. Enggak kenapa? Ini kita sudut netral loh, Le. Kita boleh ngomong apa aja. Iya kenapa ya? Karena kalau menurut aku tinju KJ udah bagus. Dia mukul aku bisa pecah loh pelipisku. Ya. Nah jadi Berarti mungkin tangannya berat maksudnya. Nah mungkin itu gitu. Iya, Tangannya powernya bagus gitu loh. Iya. Aku nggak bilang. Apalagi kemarin pukulan terkuat di bumi Nah, All Star 970 loh nggak Aku turun. begitu 978 KJ itu udahlah. Assalamualaikum. Karena nggak bisa. Assalamualaikum aku. Makanya udah keluar aja lah. Kayak mana lagi? Iya, iya. Kita udah tahu itu diri semua kita. orang kaget sih. Kapasitasnya kayak udahlah. Emang belum selevel KJ sih aku pukulannya. Kalau berlatih lagi mungkin bisa. Giat lagi bisa. Ya. Sadar diri Le. Ya. Tapi kalau kayak tinju menang KJ sih. Karena Menang KJ. Ajis kickboxing kan. Nah, Nah. menurut Paris nih. Kalau di tinju menang bay apa? KJ. Enggak gini dulu, kickboxing menang bay apa? Aziz. Angka. 3 ronde apa 5 ronde nih? Tergantung lah rundenya berapa. Tapi angka Ajis. Oke. Kalau Muay Thai. Enggak gini, sebenarnya gini. Kalau misalnya tetap prediksi tetap sama sih kalau mau kaki mau main tangan sama KKJ itu. Kalau bisa ngelewati 1 ronde 2 ronde sama si KJ, Pasti menang. Menang. Menang angka. Menang angka. Tapi kalau nggak bisa ngelewati nggak bisa. Berat. Karena KJ tempo awal itu emang gila-gilaan dia kalau main tuh selalu. Berarti Paris Selalu. Fernandes mengakui nih. Mengakui, aku ngakuin dia Le. Pecah Le. Mata awak Le, lipis awak Le, main sama dia Le. Jadi ngakui emang ronde awal tuh emang dia ngeri sih. Jadi emang harus kuat-kuatan dari awal. Aku nggak bilang di akhir dia habis ya enggak. Tapi kalau dari awal bisa ngelewatinya. Nah flow-nya udah dapet nih. Berarti Dapet nih lawan enaknya. KJ kuncinya cuma conditioning yang sangat bagus ya? Bagus. Persiapan mental dari awal. Persiapan fisik dari awal. Sama yang dilakukan sama Bang Randy lah. Persiapan 2 tahun kan. Jadi memang udah siap lah secara apapun. Gitu. Itu sih. Ya si apa namanya si Ajis kayaknya udah siap juga pasti. Ya. Apalagi dia atlet kan. Terlepas dari awak ngomong-ngomong di sini, terlepas dari apapun yang awak bilang, ya kalau ada salah sama orang tuh minta maaf aja. Ya kan karena emang kita ngobrol santai kok. Kita nggak ada mau musuhan, kita nggak mau ada yang sakit hati. Namanya juga kita kan ngomong-ngomong kan daripada disimpan-simpan kan gitu. Oke. Berarti kalau misalkan tinju PD KJ menang KO? Bisa sih. Bisa. Bisa KJ. Bisa nggak Aziz KO-in KJ? Di Tinju. tinju dengan ketahanan fisiknya dia, kalau ditinju kayaknya Berat. berat sih. Apalagi berat badan KJ sekarang lebih double king kan. Iya, iya. Dia di Netral lah ya, netral lah karena KJ sama nggak bukan meremehkan Ajis ya, tapi menurut aku aja yang udah ngerasain pukulan KJ gitu. Kalau Bang Randy kan udah ngerasain tendangan KJ. Kalau aku orang yang udah dengkul merasakan lagi, di sini lagi. kalau itu emang
Tapi emang tengi kali dah habis Pak Bang Ren. Tup tengi kali jalan. Wow. Tengi kok. Nyari angle foto itu dia, Le. Tengi kali, Le. Tapi keren. Keren. Karena jatuh lawannya. Jadi enggak apa-apa. Tapi kalah. Wih, Abu di sepak baru diam. Sepak lagi diam. Tengok sujud. Le. Canda Le. Ya. Jadi KJ Aziz Salim akan terjadi. Akan terjadi. Pertanyaan terlanjut ya. Oke. Paris kakak Ungke. Pasti akan terjadi apa enggak? Pasti. Pasti, tapi kau lawan Yahya dulu. Itu syaratnya. Syaratnya. Syaratnya Mau gini. Mau menang, mau kalah Kakak Ungke. Yang ngomong di sini. Ya gini, untuk Kakak Ungke, sahabat awak ya. Kakak Ungke. Bernard Salasa, Duda anak satu. Pasti akan terjadi fight kita. Aku nggak akan lari kemana-mana. Aku masih di sini. Takut nggak? Takut lu, Le. Lawan Yahya, menang kalah aku tampung kau. Udah. Jadi biar nggak ada alasan juga. Nggak baper main blok-blokan. Apa coba? Oh, Ungke sama Yahya. Iyalah. Awak udah dipukul KJ nggak awak blok kok. Sampai berdarah. Ya kan? Keren. Iya kan? Ngapain baper lo? Jadi dia, ya kalau baper dia nggak siap jadi content creator. Iya. Dia nggak siap jadi fighter yang terkenal. Belum siap berarti kalau dia baper. Tapi kalau udah siap. Karena dikatain bujang, Le. Aku bujang nggak ngoyain ini loh, nggak ngoyain pelipis. Ya biasa itu, namanya juga apa ya? Sewor juga apa gitu. Maksudnya kasih tadi maklumin berarti. Kasih tanggapan lah, kasih tanggapan untuk orang-orang yang dari kampung ini nantang dan lumayan rame kontennya. Tapi di podcast dia bilang, hah? Ya oke aja, saya mau buktiin semua segala macam. Ya udah, aku nggak lari, betul kau bilang. Aku nonton loh podcastnya sejam. Ya aku nonton, ya enjoy aja. Ya betul kau bilang, aku nggak bakal lari kemana-mana. Kalau fight itu terjadi, nggak bakal lari kemana-mana. Mau lari kemana? Rumah awak di Binjai kota kecil. Jadi mau lari kemana? Kalau takut iya lari. Tapi kan kita nggak takut. Iya. Ya kan? Itu loh. Beyond 4 Indonesia versus Malaysia. Beyond 5. Nah kalau ini Beyond 4. Dia KJ Aziz Salim, Paris kakak Ungke. Gila. Sedep Beyond 5 kan? Beyond 4. Kalau ada lawan orang Asia, main juga. Kalau mau main. Jadi gini. Orang Malaysia nih. Beyond 4 akan ada Indonesia ngelawan Malaysia. Ya. Walaupun aku tanding kalah terus. Menang cuma ngelawan Yunus, ya. Tidak berpotensi di dunia tinju. Tapi kalau emang ada soal Indonesia nih. Soal Indonesia dan ngelawan Malaysia. Garuda memanggil. Tampung. Gak takut, Le. Awak lawan Bang Antoni, awak umurnya beda 20 tahun umurnya, Le. Ya. Jadi bukan soal ngomong aja. Kita berani ngomong gini karena udah pembuktian. Kita udah buktiin nih. Gitu. Kita karena udah ada apa ya namanya itu. Buktinya udah ada. Mau lawan kelas berapa, Le? Ya bebas, Le. 66, 65 kalau ada. Bebas diajakin 45 lu mau? Iya kan bebas itu kan 65, 66, 60 gitu-gitu bisa lah. 60-an lah. 45, Le. Kepala awak macam jajing, Le. Karena gak berat ideal. Betul-betul aja lah. 60. Kalau ini atlet beneran juga apa? Tengok lah. Enggak, aku kalau takut gue bilang takut. Aku takut. Sama Hasib tuh aku takut. Sama Bang Daud tuh aku takut. Tapi kalau gak takut kita gak bilang gak takut. Jadi orangnya tadi di bawah jujur aja. Bang Ongen aku gak takut. Gak takut? Gak takut Bang Ongen. Enak sama Bang Ongen tuh. Oh gitu? Iya tapi kalau Bang Daud, Bang Hasib. Tuh aku takut. Hasib lagi. Aku takut karena pernah kena liver kan. Tapi kalau Bang Ongen. Bukan gak takut Bang. Udah deket sama ini kan. Enggak maksudnya kayak. Seru, orang Bang Ongen tuh orangnya seru gitu. Jadi ya kalaupun sparring apa diajarin walaupun nanti pecah-pecah apa tapi enak gitu. Bang Ongen. Ya apa ya ngomong aja kalau takut tuh takut, nggak takut tuh nggak takut. Mau bertanding alasannya apa? Tinggal ngomong aja loh, Le. Iya. Iya kan? Kayak kau bilang. Oh ini maksudnya ngomong ke kakak-kakak. Iya maksudnya aku bukan nyindir tapi jadilah manusia yang apa adanya gitu loh. Gitu maksudku. Kau berani lawan Kakak Ungke? Berani. Main Berani. tampung. Tampung. Nah, udah kan? Selesai.
Nggak ada lagi yang inilah, yang awak sakit hati lah, inilah. Udah nggak berani. Followers kecil bilang followers kecil, nggak payah. Ya kan? Terlalu banyak alasan men. Tanding aja, kalah menang biasa. Kita Jadi, mati juga nggak bawa apa-apa kok. Syarat Paris versus Ungke adalah Ungke lawan Yahya Ya, dulu. mau menang mau kalah tampung. Kasihan tuh ya dibinjau keluar ya. Tapi awak juga udah bilang sama Ungke. Kasihan Le. Ente kalau memang mau buktiin ke Paris, tinggal lawan aja Yahya. Terus kan awak tanya, yakin menang? Yakin. Ya udah kenapa yakin. enggak? Ya udah. Gitu kan. Kan udah pede yakin. Tinggal buktiin aja. Awak tuh aku orangnya nggak ribet-ribet Le. Kau suruh tanding awak dari preman merah pun tanding awak sama KJ Le. Dah Bang Ipan tanding kau lawan sini. Tanding awak ngelawan Bang Antoni. Tanding panggil Yunus, tanding awak. Gitu loh. Kalau nggak berani, gue bilang nggak berani. Nggak berani lah bang, ngeri kali. Tinggal bilang gitu aja kok payah kali sih. Yang inilah, yang baper lah, inilah. Wah, terakhir netizen kan menilai. Iya. Jadi ini menye-menye nih. Menye-menye. Menye-menye jadinya. Ungke menye-menye. Enggak menye-menye. Kaji menye-menye. Menye-menye, enggak menye-menye. Menye-menye. Enggak, kalau tanding enggak udah enggak payah. Apapun alasannya dibilang. Jadi netizen oh ya emang enggak berani. Oh ya emang mungkin belum kelasnya. Atau mungkin ada faktor beberapa. Udah selesai. Jadi netizen enggak menerka-nerka gitu loh. Apalagi kita naik juga gara-gara mereka. Iya. Aku juga gitu Le. Berarti kalau misalkan Ungke nggak akan pernah mau lawan Yahya, Paris Ungke nggak akan terjadi. Nggak akan. Yakin? Ngomong dong. Iyalah. Kenapa? Enggak. Aku pengen ngajarin aja sih. Ngajarinnya kayak kasihan gitu. Kita nantang orang nggak ditanggepin tuh kasihan. Gitu aja. Gitu ya. Kasihan sama orang-orang yang nantang. Jadi gitu. orang Dan yang nantang harus ditanggepin. bukan ditanggepin, tapi setidaknya kalaupun tidak berjadi tanding, setidaknya ditanggepin aja. Tolak. Ditolak gitu. Aku juga gitu loh, Le. Kalau Ungke udah nolak, udahlah nggak mau gue lawan Yahya, gue mau langsung lawan lu. Ya aku nggak mau. Nggak mau. Aku bilang nggak mau. Oke. Udah selesai kan? Tinggal Iya. bilang gitu. Iya. Ada ketegasan loh. Kita kan laki-laki. Memang laki-laki dipegang omongan. Dia kan nyindir. Inilah. Kalau enggak, udah enggak. Enggak payah. Siap. Kalau tanding, gas. Kapan? Bion 5, Bion 6, Bion 7. Tinggal tanding loh, Le. Tanding. Tinggal tanding. Pukul-pukulan. Jatuh bangkit. Berdarah jahit. Ya kan? Apalagi coba? Pertanyaan. Paris lawan kakak Ungke. Bukan soal berani. Oke. Yakin menang? Yakin lah. Yakin gak nih? Yakin. Kenapa yakin? Gini, mungkin dalam beberapa pertandinganku selama ini pikiranku udah banyak kebagi sih. Jadi pikiranku udah banyak kebagi, bukan dibilang gak fokus, tapi emang belum seluruh diri aja terjun lagi. Oke. Gitu. Gak beda sama zaman dulu pertama aku sama Kaji. Udah banyak terbagi lah pikiranku. Oke. Ya, faktornya soal fokus cari uangnya. Oke. Fokus banyak lah, udah kebagi aja pikirannya, fokusnya udah kebagi-bagi gitu. Tapi kalau emang fokus untuk 1000% ke situ, jangan dibangunkan lagi maksudku. Nanti kalau dibangunkan, aku berani jamin, Hancur kakak Ungke. maksudku nanti kemenangan yang selama ini diraih, kemenangan yang selama ini bener-bener dicapai gitu, jangan sirna gitu loh. Ini buat Ungke. Iyalah, maksudnya apa sih yang dicari dari seorang Paris Fernandes? Petinju kalah, petinju kampung, yang jagonya cuma nanan mobi. Apa sih yang dicari? Apa Masih- menurut Paris? Ya aku gak tahu. Apa sih yang dicari? Gitu. Selain mau ya Mau apa? udahlah, nanti baper awak edah. Nggak apa-apa, bilang aja. Ya, jadi Orang apa? Ungke ini kok. Ungke juga. Iya, jadi dia gini. jor-joran Oke, ngomongnya. intinya gini. Kalau emang menang atau kalah, kalau emang mau bertanding, ya udah menang atau kalah lawan Yahya aku tampung. Udah itu aja pada intinya. Kalau nggak terjadi fight itu aku nggak mau juga fight. Selesai. Udah. Jadi kawan-kawan juga tahu, Tapi yakin menang. yakin. Oke, siap.
Dari tadi ngomongin hidup keras, hidup susah. Ungke juga mana cerita? Iya aku tahu juga dia pun bekerja keras dari pemulung. Kerja keras dari pemulung broken home. Gila ya Le. Dia ada cerita juga di belakang podcast, dia bilang dia dulu pernah makan saking laparnya kan dia mulung dari jam 6 sampai jam 6 sore. Baru bisa makan jam 6 sore tuh seharian. Dia sampai ngeliat ikan jadi kayak kalau di sini kayak Bantar Gebang gitu, tempat pembuangan akhir. Dia makan Le. Pas terakhir udah siap dia makan baru dia lihat ada belatung di kepalanya. Sedih kali awalnya. Ya kalau cerita susah emang Gak ada habisnya. nggak ada habisnya lah. Aku pun susah juga gitu. Tapi emang apa namanya? Ungki pun pekerja keras juga. Respect lah. Kakak Ungki pekerja keras, kakak Haji, kakak-kakak yang lain bekerja keras semuanya. Gitu. Makanya bisa sampai di titik sekarang. Iyalah. Jadi mereka, aku dan beberapa mungkin konten-konten kreator yang petinju mungkin sudah ngalamin jeripayah dalam hidupnya sampai Tuhan ngangkat derajat mereka, sampai Tuhan ngasih jalan ke mereka sampai ke titik sekarang. Bisa main di Beyond, bisa main ke sana kemari, bisa ngonten, bisa dapat endorsement, bisa punya followers gitu. Jadi semua karena kerja keras juga, Le. Kalau kau dulu gimana Le? Selain yang kita tahu dulu pernah kerja di Indomaret gitu. Jadi aku semenjak bapakku pisah sama mamaku, Oh kau juga broken home ya Le? broken home. Sama kita Le. Umur mau susah-susahan kita. Ayo siap yang duluan yang lebih susah. Itu betul. Jadi aku dulu tuh mamaku umur aku 14 tahun pisah. Oh. Jadi mamaku jadi TKI karena gak bisa. Mamamu umur 14 tahun Le? Aku Oh. 14 tahun. Awak dulu 4 tahun. Nah kalau lebih kecil berarti ya lebih jeripayah sebenarnya mamamu untuk membesarkan kau kan. Iya. Jadi aku masuk sekolah SMA itu gak ada uang dulu. Jadi bapakku juga dulu jualan, ya naik turun. Bapakku dulu pedagang. Jadi mamaku nyokolahkan aku. Dagang apa Le? Buah. Oh. Dagang buah. Jadi mamaku nyokolahkan aku, tapi gak ada uangnya. Jadi mamaku jadi TKI TKI di? Malaysia. Oh. Jadi TKW lah di sana. Untuk bisa aku sekolah. Nah singkat ceritanya aku kerja juga di pajak. Jam 2 pagi aku bangun. Di pajak? Pasar. Oh. Jam 2 pagi aku bangun, setengah 7 aku sekolah. Jadi selama 3 tahun. Jadi sebelum sekolah harus jualan dulu? Iya biar ada supaya uang ada jajan. Biar ada megang uang. Jadi kenapa aku gak tinggi-tinggi itu dia. Jadi masih remaja udah ngangkatin berat-berat 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo kentang-kentang tuh jipang-jipang. Tapi Jipang ya, tuh apa? hah? Jipang tuh apa? Jipang itu labu. Oh lah. Labu air yang tapi bukan gimana ya Buat labu. asam. Iya. Jadi kita dewasa tuh karena bukan karena umur emang, karena pengalaman. Jadi di pasar itu kawan-kawanku nggak ada anak-anak kecil. Yang belanja itu kan orang-orang tua. Ya. Belanja itu orang tua. Jadi kita banyak belajar aja soal hidup, soal kayak mana. Dan aku di sana mikir, kayaknya aku harus lebih kerja keras nih. Nggak apa-apa ngorbanin masa muda untuk masa depan yang cerah. Aku korbanin loh, nggak pernah aku dulu sama kawan-kawan nongkrong, bukber nggak pernah, jarang gitu. Jam 8 malam, jam 9 aku udah tidur dulu. Bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi aku bangun, jam setengah 7 aku sekolah, pulang sekolah, latihan tinju. Gitu terus tuh selama 3 tahun rutinitasnya. Walaupun ada yang sekali-sekali tidur jam 11, jam 12, tapi rutinitasnya 3 tahun situ. Akhirnya aku tamat, aku bilang sama makku, udah mak jangan kerja lagi biar aku yang kerja, karena aku udah tamat. Ngelamarlah aku di salah satu minimarket. Selama 3 tahun juga. Tapi mikir lagi, wah harus ada yang dibuat nih. Apa kayak minimal konten kayak atau jualan kayak atau apa gitu. Biar bisa naikin derajat keluarga. Nah dulu juga aku kalau ditanya cita-cita ya. Kalau dulu kan orang cita-citanya kayak di sekolah-sekolah SD dulu pengen jadi dokter, pengen jadi astronot, pengen jadi ini. Nah cita-cita aku tuh cuma satu dari dulu. Orang kaya? Naikkan derajat keluarga. Oke. Dari segi apapun derajat keluarga tuh naik, Le. Terbukti sekarang. Ya. Alhamdulillah terbukti. Ya. Jadi mau kerjaan kita apa, petinju tunduk kerjaannya ya. Aku kan petinju tunduk ini kerjaannya. Tapi derajat keluarga naik gara-gara itu. Gitu loh. Jadi ya itu sih. Keren sih Le. Gila Paris Fernandes, tepuk tangan dulu dong. Jadi dari dulu tukang panggul pasar. Iya. Kerja di minimarket. Sampai akhirnya sekarang ada di panggung-panggung besar ya. Ya alhamdulillah. Gila, bro. Doa mamaku. Ya kan.
doa keluarga, doa istri, semua tuh mencakup. Kalau awak nih sebenarnya ya gini-gini aja nya. Doa-doa mereka yang tembus sampai langit ketujuh sana. Mantep. Sekarang jadi pemain film. Tapi awak cuma nitip satu sih. Apa? Lekku ini harus menang, Lek. Kalau tanding lagi? Iyalah, bukan cuma soal berani doang. Lawan kau lah kalau mau menang. Enggak. Yakin kali orang ini. Promotor gak boleh ditantang-tantang promotor. Awak udah ada jadwal, Lek, Beyond 6. Ya, I know. You know? Aku tahu. Yes. Itu cuma terakhir. Tapi aku doang, megang Lek. dia sih, gak megang kau. Gak apa-apa, Lek. Pegang, semua orang boleh pegang dia, Lek. Nah, aku gak suka sama kau. Tugas semua orang di bumi ini adalah meragukanku. Memang iya, kau tuh wajib diragukan Celos Botak. Pakai kuat tuh. Memang iya, aku udah gak suka sama Tugas terus terang. awak membuktikan kenapa? Iya gak suka aja. Karena banyak faktor. Satu. Aku bilang gak suka kau nih. Apa ya? Suka lah. Susah, Lek. Kau terlalu cinta sama awal, Lek. Iya, Kau iya. gila kau. Asik. Suka. Oke, tadi udah kita ngomongin soal seberapa keras hidup Paris Fernandes, ya kan? Kenapa waktu itu di Profile Fighter ya, kau cerita kau dulu tuh dibully, baru akhirnya masuk ke combat sport, tinju. Detailnya gimana sih? Jadi aku dari SD SMP tuh selalu manggil bapak kalau berantem. Oh, Jadi masih ada bapak. Bapak kan masih ada sampai sekarang. Maksudnya mau sampai kapan nih ngandelin bapak? Akhirnya di SMA aku latihan tinju biar bisa ngontrol diri sendiri, kontrol emosi, belajar lebih dewasa aja gitu. Akhirnya ya udah. Langsung sama Coach Jimmy dulu, Coach Asmi. Pertama latihan aku sama Pak Garuda, Pak Garuda namanya. Siombing. Sasana tutup, tapi aku masih sekolah. Akhirnya aku jumpa Bang Jimmy dan sampai sekarang. Role model di dalam dunia tinju nih, seorang Paris Fernandes itu siapa yang Paris seganin banget gitu? Hasib lagi lu mau bilang. Hasib, Bang Chris John. Oh bener, Hasib. Chris John lah. Chris John. Kenapa Chris John? Maksudnya apa ini role model yang ditakuti? Role model apa Jay? Kasih tahu Jay. Awak orang kampung ngomong bahasa Inggris. Panutan. Oh panutan, bilang role model. Bilang panutan. Ayah kali bilang panutan. Bilang panutan kau ditinju siapa le? Enak awak. Ya udah, panutan kau ditinju siapa Le? Panutan ya banyak lah. Chris John, Bang Daud. Panutan awak itu apalagi mata awak sipit-sipit kayak Bang Daud. Yeah. Ya kan? Panutan itu. Kalau Bukan Canelo Alvarez bukan? itu kalau dari luar. Dari luar Canelo, terus Tyson, Anthony Joshua, panutan lah itu. Kalau main Khabib. sekarang paling mirip kayak siapa nih? Khabib combat sport dong berarti. Apa MMA? Ya kan panutan juga. Oh iya, karena apa Khabib? Aku salutnya nengok Khabib nggak kalah lawan McGregor pun yang sombong tetap bisa menang dengan kerendahan diri kan. Iya itu sih yang bisa dicontoh tuh itu. I will smash your boy. Itu Khabib. Gak nyambung lagi lu. Iya. Panutan. Insya Allah, I wish you small boy tonight katanya kan. I will smash your boy. Iya, kan betul di smash McGregor kan. Ireland only 10,000. Russian 150 million gitu. Gak ngerti aku udah. Gimana lagi ngomongnya? Apa rasanya sekarang udah jadi anak bapak dua? Bapak dua anak. Suka dukanya selalu kan bilang ini demi pampers anak nih, susu anak mahal gitu-gitu terus. Apa sih bedanya ketika naik ke atas ring, ketika reading, rolling, action itu tuh tapi dengan semangat, dengan hati. Paris Fernandes nih ada yang dipikul di rumah, ada yang harus diurus di rumah, ada yang harus ditengok lagi pas pulang ke rumah gitu. Kalau aku sekarang udah gini, kayak kalau aku udah cukup lah ya. Udah cukup banyak berubah lah dalam hidup. Aku sekarang udah kayak kerja, tanding, main ini lebih banyak biar berdampak positif ke keluarga, orang-orang terdekat, kawan-kawan. Udah lebih mikirin orang itu sih aku. Sekarang tuh motivasinya. Ya keluarga terutama lah pasti. Apa sih yang kau tanya? Aku gak nyambung kau ngomongnya. Gak tahu, tadi kau awak ngomong kau bergetar. Enggak, kau ngomong apa? Udah keliling-keliling kepala aku ini dah. Udah apa? Kopinya kopi apa ini? Aduh.
Kasih air putih. Kan sebenarnya kan kayak kalau kayak awak nih sebenarnya nggak relate. Kayak awak naik ke atas ring itu ya bawanya pride diri aja. Ya. Pride diri, pride keluarga, maksudnya ya. Ya sama nyokap. sebenarnya. Oh, sama Sebenarnya. Ya nggak kayak mana-mana, sama semua kan. Perjuangan fighter itu juga untuk selain untuk membuktikan bahwa dia bisa menang di atas ring, juga ujung-ujungnya untuk keluarganya juga. Tanding tinju ke sana kemari, ngonten ke sana kemari. Kalau pada masanya emang dia udah terkenal, apalagi yang dicari? Kalau nggak untuk kebahagiaan keluarga, kebahagiaan orang-orang terdekat, kebahagiaan dirinya mau kemana, itu sih. Tapi kok surviving skillnya sih tinggi sih. Surviving skill tinggi. Surviving skill itu apa? Indonesia boy. Daya juangnya tinggi. Maksudnya ya keren sih, buset, dari tukang panggul terus jadi petinju. Dulu kok apa ya? Porda Junior ya? Junior pernah masuk junior, baru tuh masuk ke elite, terus aku kalah. Pernah podium juga kan Porda Junior? Pernah. Nggak tahu lah aku ke Jurda pernah menang juara 1. Oh juara 1 ke Jurda. Keren juga Paris. Ya makanya kalau kau aku masih nampung aja lah tak. Ingat teori awak, sampai Porprov member pun masih bisa ngalahin. Masalahnya itu kan untuk orang lain, tidak berlaku di kau. Sorry lek. Baper. Kawan-kawan awaknya ini, kawan-kawan lama. Ya udah, target kedepannya apa nih Paris Fernandes? Selain lawan Kakak Ungke, setelah Kakak Ungke lawan Yahya Garcia, abis itu cari lawan lagi, abis itu Paris KJ3. Wih. Disupil semua. Ya, target ke depan ingin apa ya? Berjalan aja sih sebenarnya Los. Cuman pengen menjadi manusia yang baik, manusia yang berbudi pekerti luhur aja gitu. Nggak mau banyak minta aneh-aneh karena Tuhan udah baik kali sama aku Los. Iya sih. Jauh Le. Udah Gila baik kali kalau Tuhan ngelihat dulu kita 3 tahun syuting pukulan terkuat di bumi di sini. Paris masih, Le, akhirnya kita ketemu Le. Masih begitu-begitu, sekarang udah pala kali ketemu awak. Memang nggak suka kan ya, bebas kan. Namanya orang mengemukakan pendapat. Iya. Iya, jadi ya udah. Yang penting sekarang aku minta sehat, minta sehat. Anak-anak sehat, keluarga sehat, mama bapak sehat. Aku juga dikasih kesehatan, gitu aja. Ungke sehat. Ungke sehat, kakak-kakak yang lain sehat, biar bisa nanti muncul lagi ngelantang aku kan. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan Yahya udah dilawan, abis itu lawan Kakak Ungke, menang kalah, lawan siapa lagi? Aku. Kakak Cal, Kakak Dul, Tuh, siapa? Kakak Siom, Kakak siapa Kakak lagi? Bayan, Kakak Sleng. Semua nggak apa-apa. Semua. Nggak apa-apa. Mau kayak mana lagi? Nanti awak pikir takut. Semua berarti. Iyalah, nggak semua juga lah. Tengok followers lah. Tengok follow. Jujur-jujuran kan. Oke. Ya udah. Awak yang penting apa adanya aja lah hidup nih. Udah. Siap. Ada uang, bilang ada uang. Gak ada uang, bilang gak ada uang. Tapi sampai sekarang Berani makmur bilang berani. dong. Sampai Apa? sekarang makmur dong. Alhamdulillah Los. Gila. Alhamdulillah lah. rezeki. Alhamdulillah kali Kau kan ya. ngikutin ente dari awal. Alhamdulillah kalau sekarang hidup udah banyak berubah lah aku. Berubah lah. Dari mulai pertama dulu diajak Bang Indra ke Jakarta kan. Sampai sekarang udah banyak berubah lah. Alhamdulillah udah banyak berubah lah hidup Los. Happy. Awal juga happy kali ngeliat kau. Yang penting kau Happy. tetap rendah hati. Jangan pernah berubah. Berubah ke arah yang lebih baik lah. Iya. Jangan jadi palak kau nanti. Bapak Allah. Bapak awak. Apa kau? Gak ada bapak awak. Oh iya. Bapaknya udah meninggal? Enggak juga sih. Jadi? Udah pisah Le. Iyalah kan masih ada bapakmu berarti. Gak pernah ketemunya. Ya tapi kan masih ada bapakmu. Om, ini anaknya nih Om. Nyari-nyari bapaknya nih Om. Kalau harapan awak nih, awak inilah ya. Harapan awak. Tapi aku juga pengen sih ada seperti satu harapan. Apa? Ya kalau Tuhan mengizinkan, pengen juga sih jadi petinju profesional yang mengharumkan nama Indonesia di kancah sana nanti. Beneran? Pengen juga. Menang dulu berarti. Iya, pengen juga, pengen. Beneran nih? Betul. Itu Yaudah. jiwa juga itu. Panggilan diri karena apa? Besar karena tinju kan. Dari mukul-mukul pohon pisang kalau nggak pandai bertinju juga nggak bisa mukul pohon pisang sampai jatuh gitu. Berarti Mandiri. awak punya mapping nih. Awak bocorin lah. Gini nih mappingnya. Mapping Ini apa? singkat Tolong aja. lah. Mapping apa? Udah denger aja. Rencana. Planning bilang. Planning. Ini ya. Beyond 5.
Nih KJ Aziz Salim. Oke. Paris Ungke. Oke. Ya kan? Habis itu perebutan sabuk ICB nih. Siapa ICB-nya? Aku kan? Jaden lawan Andi Cobra. Jaden. Iya. Kok ICB jatuh ke Jaden? Ya sabar lah. Kau kan kelas kau lebih keras. Kelas 60 kilo gak ada. Udah. Jaden ganti. Tampungan di Cobra nih. Kelas 60. Oh janganlah. Udah siap sini. Misal lanjut lagi. Ya. Kan yang bisa naik. Kan Jaden gak bisa naik. Ya. Andi Cobra bisa naik. Ya. Kalau misalkan nanti berarti anggaplah Beyond 7 ya. Berarti kalau kau udah menang lawan Kakak Ungke. Perebutan ICB. Perebutan ICB. Pandai kali. Perebutan ICB kelas 63 berarti. Wih. Deal ya? Pandai emang. Iya. Tapi nanti berarti kalau misalnya kemungkinan ini kita cerita-cerita biasa aja kan. Iya. Walaupun ada kamera. Jadi emang yang gitulah kan. Berarti kalau misalnya Yahya sama Ungke mainnya di mana? Enggak di Beyond. Di Beyond? Kapan? Oh ya sama Ungke. Mau di Beyond? Iya. Aku bebas. Ya ntar lah ampang diatur. Nah oke. Aku sama Ungke main nih. Sebenarnya awak ada yang lain-lain juga nih. Awak tuh sebagai promosi ada slot juga. Kan awak nawarin ente main di ini. Main di Belanda. Atau yang di Belandanya dibikin aja Indonesia lawan Indonesia ya. Yahya Ungke main di Belanda. Susah banget. Mana mau sih Yahya? Mana tuh mau si Ungke? Mau. Mau dia udah bilang kemarin mau. Mau. Oktober. Main di Belanda. TV nasional Belanda. Ya udah. Beyond punya slot. Ada slot di sana? Ada. Ya udah. Kau main juga? Aku lawannya lah. Carikan lawannya. Yang nggak jago-jago. Orang Belanda. Anthony Ya. lagi lah. Ya udah lah. Yuk rematch sama Anthony. Ya udah ntar di sini. Ya. Nggak takut aku sama Anthony. Gak takut. Nggak takut. Aku kalau takut bilang takut. Kalau nggak takut nggak bilang nggak takut. Menang lagi, menang nggak? Pertanyaannya. Iya kan menang kalah itu. Gitu mulu. Loh kan masalah takut apa nggak takut kan? Harus yakin. Harus yakin ya udah. Tapi Bang Anthony pelan-pelan aja mukulnya Bang. Bocah juga mata kemarin Bang. Sakit juga. Mimisan awak. Mimisan bendol. Mimisan sini apa udah. Mana Lek. Kuat kali memang orang tua tuh Lek. Iya Le, memang berat pukulannya. Iya. Lagipun aku belum Dia main jago 68 juga. kau main 65 kau iyain juga. Bodok. Mana lah Lek. Gak apa-apa Le. Itu kan kau juga yang tanda tangan Le. Mana lah Lek. Makanya main tuh yang berat badannya sama. Ya sih. Mana lah Lek. Hat-trick tuh 3 kali tuh. Hat-trick 3 kali tuh cuma mana Leknya. Kalahnya. Kalahnya. Aku ngomong cuma mana Lek. Mana Lek 3 kali hat-trick tadi lo. Ya udahlah. Harapan awak itu tadi. Oke. Ya kita tamatin dulu lah ICB. Kita tamatin dulu nanti sabuk yang bisa diperebutkan. Beyond kan dari kemarin sabuknya baru sabuk penghargaan. Oke. Nanti sabuk ICB dan sabuk Beyond tuh akan jadi bersandingan. Oke. I'm ready. I'm ready. Aku siap. Jadi setelah sabuk nasional kalau NT menang ya bisa lawan Asia. Ya udah. Ya udah, jadi kita ada rapid fire question. Apa itu tanya lagi? Pertanyaan terakhir kan. Pertanyaan cepat. Oke, Andi Cobra atau Yahya Garcia? Ini apa dilawan apa? Jawab aja. Ya iyalah orang dekat rumah aku ya kok. Yahya atau Kakak Ungke? Ya iyalah kok. Paris atau Kakak Ungke? Paris lah kok gimana? Paris atau Yahya? Paris. Rematch sama KJ atau lawan Ungke langsung? Dua-dua aku tampung. Itu dia Paris Fernandes. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau Oke. ada salah teman-teman, mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf. Juga Celos, tim semuanya. Ya. Mohon izin lah ya. Namanya juga kita ngobrol santai kan. Ini biasanya awak kalau sama orang-orang yang awak sayang, awak bilang gini. Ini akan jadi klip termahal Paris Fernandes. Oke. Jadi klip ini akan dilihat lagi nanti sama Paris Fernandes 5 tahun lagi. Apa sih harapan Paris Fernandes? Ini ngomong langsung nih, ini Paris Fernandes nih. Oke. Paris Fernandes 5 tahun lagi. Jadi pas kau lihat orang bisa clipping, ini ternyata wah berhasil semua nih yang Paris Fernandes impikan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya 5 tahun ke depan semoga bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi.
menjadi manusia yang bisa memberikan dampak positif bagi orang banyak, bisa menginfluence teman-teman semuanya untuk bisa hidup sehat, ya, dan juga memperbaiki diri ke arah yang lebih baik sih. Itu aja. Aku juga sekarang masih banyak salahnya, masih banyak magernya, masih banyak lah hal-hal negatif yang aku lakuin. Tapi aku percaya 5 tahun ke depan Paris Fernandes akan menjadi orang yang lebih baik dari segi tinju, dari segi karir, dari segi agama, dari segi taatnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang pastinya. Amin. Oke. Yang spesifik? Paris Fernandes akan memegang sabuk ICB. Itu udah pasti. Nasional. Ada pesan buat KJ Jackson Carmela? Lekku semangat ya. Jadiin pertandingan kemarin pelajaran aja untuk bisa comeback stronger dan jangan lupa minum obat mah. Biar nggak kambuh lagi nanti. Perut awak sakit. Iya, obat mah diminum biar nggak kambuh tapi KJ keras lah the best. KJ. Nggak mau suruh lawan Aji Calim. Oh, cuci tangan. Awak disuruh melaga lagi ya. Enggak lah, awak mah udah berkali-kali. Awak kan personal. Oh iya ya. Gimana sih? Ya udahlah, KJ tampung itu si Ajis. Tapi aku dukung Ajis, ya. Dah. Kalau mau tolak gitu. Kalau mau tolak, aku nggak mau tanding sama Ajis, dah. Ya kan? Tinggal bilang aja. Sekarang buat TikTok pun enak nih. Tinggal buat TikTok. Oke Ajis, aku nggak mau tanding sama kau. Ya, udah. Tep. Tapi kira-kira kalau itu ke-upload apa tuh dampaknya buat KJ? Iya, paling tak apa-apa lah orang bilang. Oh, nggak berani. Ini itu ya kan. Tapi kan jelas. Netizen tahu kalau dia nggak mau. Udah. Oke, lebih bagus dikasih alasan, nggak dikasih alasan atau dihadapin? Lebih bagus dihadapi lah pastinya. Iya. Karena membuktikan kan, tidak lari ke sana kemari, tidak siap berkelahi. Gitu. Aku respect sama KJ, respect sama Ajis, tapi memang orang-orang udah nunggu kali, Cok. Pertandingan KJ sama Ajis tuh kayak Brock Lesnar gitu, Pak. Brock Ajis sih ya. Brock Ajis. Ngeri kali. Emang dia sepengen itu dia main sama KJ itu. Iya, kenapa ya? Kenapa ya? Tuh Kakak Ungke juga ada pesannya juga gak apa-apa kan? Boleh. Kakak Ungke semangat juga, respect aku sama kehidupan Kakak Ungke yang keras dan sekarang bisa sebesar ini. Ya. Bisa jadi panutan lah bagi bukan orang timur aja, mungkin orang-orang Indonesia juga. Jadi Ditunggu ya Paris Kakak Ungke ya. Dimanapun, kapanpun siap. Kita doain Paris Fernandes panjang umur, sehat selalu. Semoga apapun yang Paris tadi omongin ditangkap sama malaikat-malaikat, dikirim ke surga, diberkatin, tercurah. Lebih-lebih lagi buat Paris Fernandes, Le. Terima kasih banget, Le, udah mau berkembang bersama. Kita dulu ya sama-sama berkembang lah. Gila, dulu gua ngonten di bawah sama Paris dari pukulan terkuat di bumi 1 sampai pukulan terkuat di bumi All Star, dari teman-teman doang sampai yang ikutan Daud Jordan, Ongen Sakno Siwi, Reni Pangalila. Kita sama-sama bangun Combat Sport. Pasti. Terima kasih juga Paris udah mau deliver setelah awak capek-capek bilang ente icon Combat Sport, banyak yang hujat. Siapa nih? Paris Fernandes, KJ Jackson Carmela akhirnya beneran jadi icon Combat Sport dan semua mata orang tuh memandang ke Paris Fernandes dan teman-teman yang ada di scene inilah. Gila, itu dahsyat banget sih. Itu dahsyat banget. Sampai gini loh, Le. Orang tuh laporan nih, mungkin Le gak pernah denger ya. Orang tuh laporan abis Beyond 1 nih. Gila, camp gue los keuntungannya nambah 500%, 700%. Anak-anak SMA datang, nih gaya Paris nih. Nih gaya Jackson nih gitu. Jadi apa yang ada dampak positif lah yang diterima oleh masyarakat pastinya. Iya lah, Le. Dulu awak juga sebenarnya berat juga, Le. Awak bilang bahwa Paris Fernandes dan KJ Jackson Carmela adalah ikon combat sport Indonesia modern gitu. Berat, Le. Semua orang nelpon ngomong, lu gila ya, orang yang udah selama ini main MMA, yang selama ini udah harumin nama Indonesia, terus tiba-tiba lu angkat siapa nggak tahu dari mana. Terus ternyata kalian berdua deliver, kalian berdua bisa jadi sosok yang baik, kalian berdua jadi
bisa jadi sosok yang ditiru. Ya berdoa baik-baik lah, berdoa baik-baik. Buat Paris juga, semoga kita nggak ada yang tahu ke depannya apa yang akan terjadi. Semoga semua yang baik-baik. Ya udah, ada lagi yang sampein? Udah, Ungke udah, KJ udah, buat penonton udah, selesai. Penonton lah sih satu ya. 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 Nyicil orang ini. Untuk teman-teman semuanya, jadi dimanapun kalian berada, dimanapun sekarang domisili kalian ya, apapun mimpi, apapun yang pengen dicapai, ke depan kita nggak pernah tahu hidup seseorang, ke depannya kita nggak pernah tahu dibawa kemana hidup kita ini. Jadi kalau bisa berubah menjadi yang lebih baik, ditekuni, dimimpiin, dicapai, karena di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin sih, gitu sih. Jadi motivasinya banyak aja untuk orang ini, teman-teman awak semua. Karena awak juga berasal dari orang yang nggak siapa-siapa kan. Ya. Dan sekarang memang bukan siapa-siapa, tapi setidaknya menjadi hidup yang lebih baik. Yo, So far better lah. Gitu. Mantap. Terima kasih udah datang di Impact Driven Legacy Podcast. Semoga apapun yang ada di hidup Paris bisa jadi impact dan juga bisa jadi manfaat bagi orang lain. Amin, Semoga legacy dari Paris bukan cuma jadi ikon combat sport sekarang, tapi Paris bisa lebih besar dari apa yang dia di ring. Dia bisa menjadi dampak yang positif supaya dia one day kita akan lihat Paris Fernandes jadi legend combat sport Indonesia. Amin, semoga. Karena Semoga. legend itu kan bukan cuma di atas ring tapi di luar ring. Bagaimana kita benar-benar berdampak, bagaimana kita benar-benar bisa kasih excellency bagi orang-orang banyak. Oke. Gila. Sukses buat SDB, sukses buat semua karir Paris, content creating, film. Semoga kita bertemu Paris Fernandes. Ya, jangan lupa nonton nanti film Gele. Pinjam 100, tahun depan. Teman-teman semuanya. Jadi banyak perjuangan ya kan. Mengantarkan sampai ke situ tuh banyak perjuangan. Jadi jangan lupa nonton teman-teman semuanya nanti di tahun depan. Tahun depan, pinjam 100. Kapan lagi anak pinjemin film bang? Kan? Pemeran utama lagi. Wih. Udah. Mau ada lagi yang dicicil yang ada di hati. Udah. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Stay sane dan stay healthy. Tetap sehat dan juga tetap waras. And see you on the next Impact Driven Legacy Podcast. And bye. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.